واجعله لنا إماما ونورا. Bahu balas, ibu hati-hati jangan terbang ya. Saya tekuk kanan yang mana kiri, balas. Alhamdulillah. Namanya apa itu? Stretching diambil dari kucing ya. Ini ada tamu dari mana saja? Mana Garut, acungkan tangan. Alhamdulillah. Yang lainnya dari mana? Dari tadi. Mana Bapak dari mana? Jakarta. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki, yang menggenggam segala-galanya, yang mengurus semuanya, yang tidak ada satupun luput dari kekuasaannya, dari pengetahuannya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, walaupun seluruh makhluk menginginkan. Tidak ada bahaya yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Dialah penguasa tunggal mutlak atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, bahwa hidup ini hanya sekali, sebentar. Kita di dunia ini mampir. Dunia ini sudah lama ada di sini dan bergiliran orang hidup di atasnya. Lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Lahir belum punya nama, pas mati juga ketika ajal tiba nama kita langsung sirna. Maka kalau kita wafat, yang dipanggil bukan nama melainkan di mana jenazah, di mana almarhum. Nama saja sudah lepas dari diri kita. Harta begitu pula, hanya ngaku-ngaku saja. Itu rumah saya, belum tentu dia tidur di sana. Itu hotel saya, itu kebun sawit saya, itu pabrik saya. Tidak ada yang dibawa. Kalau kita mati yang dibawa cuma satu, yaitu amal. Oleh karena itu di dalam surat Al-Asr kita tegaskan sekali lagi supaya tidak rugi dalam hidup ini. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi, apapun yang kita lakukan harus jadi 4 ini, karena waktu pasti dihabiskan dalam melakukan sesuatu, benar? Seperti sekarang kita begini, harus jadi 4. 1, yang kita lakukan jadi penguat iman. Yang kedua, jadi amal soleh. Yang ketiga, jadi tawasau bil haq, jadi dakwah, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Dan sambil kita menjalankan ini, kita pun harus mujahadah untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita. Sabar dan menyabarkan. Termasuk kegiatan kemarin milad, ya. Milad kemarin memang beda dengan milad sebelumnya. Tahun lalu sepertinya gegap gempita bertabur para tokoh-tokoh dan potretnya disebar dan bertabur hadiah, sehingga ya begitulah. Sesudah dievaluasi, kita ini mau apa, mau milad. Harus 4 tadi. Benarkah milad ini menguatkan iman atau bahkan melemahkan iman? Apakah milad ini jadi amal soleh atau amal salah, ria, ujub, pamer? Apakah ini jadi dakwah, kebaikan atau sebaliknya? Tidak mudah memang untuk bisa merubah total segalanya. Tapi insya Allah tahun depan akan kita evaluasi dari yang hari kemarin. Karena harus terus mengevaluasi. Jangan sampai kita terlena dengan pujian orang, tapi hancur di sisi Allah. Apa cirinya? Misalkan kegiatan seperti kemarin, jamaah banyak, dan ya banyak orang yang melihat, meliput dan sebagainya. Misal, itu kan bisa melemahkan iman. Bisa jadi ujub, merasa berjasa. Ujub itu bagian dari iman lemah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu itu ikhlas, lawannya itu syirik, hanya kepadamu kami mengabdi. Kalau ada selain Allah maka jadi syirik. Tapi iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau ujub berarti kita merasa diri. Makanya acara-acara besar seperti itu berpeluang sekali melemahkan iman. Di antaranya riya, jadi senang pamer. Yang enggak, diaku-aku, jadi bohong, benar? Ingin kelihatan megah, ingin kelihatan bagus, ingin kelihatan banyak jamaahnya, ingin kelihatan bertabur tokoh. Terus apa artinya semua ini kalau enggak nguatin iman, benar? Itulah sebabnya kemarin tidak ada pengumuman tokoh kecuali ulama. Pak Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Pak Ustadz Rahmat Baikuni, lalu Ustadz Atian Ali paginya dengan Kiai Haji Miftah Farid. Yang membukanya juga ulama saja, sederhana, berat begitu supaya tidak banyak peluang melemahkan iman. Sampai di acaranya, nah AA tidak begitu mantau waktu di depan, hanya mempersiapkan, tapi ya sesimpel mungkin. Ya alhamdulillah, kemarin mudah-mudahan bisa jauh lebih sederhana, tapi mudah-mudahan manfaatnya yang besar. Kita lihat kemarin
bagaimana Allah membagikan undangan umroh. Sejujurnya umroh yang baru terkumpul pagi hari itu hanya 3. Satu dari MG Travel, 2 dari yayasan, jadi belum ada lagi. Tapi alhamdulillah kemarin bisa sampai berapa ya, 80-an mungkin ya. Datang dulu rencananya Pak Aher yang sangat semangat, tapi Allah takdirkan beliau tidak ada. Ada Pak Deddy Miswar, itu pun waktunya sebentar. Sambutan, lalu berangkat, dan hadiah umroh 5. Yang lama tuh umrohnya, ya nggak apa-apa. Datang Pak Kapolda, Kapolda ini baru sambutan sebentar, hadiah umroh 10 buat jamaah. Alhamdulillah. Tidak disangka Pak Gatot datang ke Panglima. Ya begitulah dengan pasukannya. Alhamdulillah. Pertama hadiah untuk yang tunanetra itu ya, kuis. Luar biasa yang tunanetra ini. Ini kan nambah iman. Banyak pelajarannya. Yang dapat tunanetra, beliau bersyukur yang tunanetra. Tapi saya ingin menghadiahkan umroh ini untuk istri saya. Aduh, itu semua remuk. Ini sebuah hikmah. Bagaimana seorang suami yang ingin mendahulukan istrinya umroh, istrinya juga tunanetra ya, diberikan kepada istrinya. Allah menakdirkan diberi lagi hadiah ya, jadi suami istri dapat hadiah umroh. Masya Allah. Ada juga satu tuh yang matanya terbatas melihat, yang plus 14 berapa tuh, plus 16. Itu saya tahu santri itu di pesantren Serua sering membawa acara, matanya susah melihat, jadi kalau melihat tuh entah harus bagaimana lah ya. Dan sesudah tamat sekolah itu ikut gabung di majelis taklim Aisyah sebagai pembersih masjid, jadi keliling ke masjid-masjid, gosek, bersihkan. Begitulah sepasang dengan kawannya. Kemarin itu yang dapat hadiah juga, Masya Allah. Jadi ini nambah iman bahwa Allah tuh kalau mau ngundang tuh banyak jalannya, benar? Hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap kebetulan, karena tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi biiznillah. Harusnya acara-acara gitu, iya kebesaran Allah yang ngatur. Kita juga simak siapa Pak, keluarga Pak Ahmad Badawi yang punya anak 26, 4 yang kandung, yang selebihnya 22 itu anak-anak asuh. Dari mana aja, ada yang tidak jelas ibu bapaknya, ada yang hasil perbuatan tidak baik, kumpulkan, dirawat dari bayi. Ini kita mendengar ini Masya Allah, betul? Bagaimana satu rumah diisi 26 anak dan dibesarkan, ternyata Allah mencukupi rezekinya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya lebih penting daripada sekedar jalan, ya, mendengar, melihat. Yang penting ada, Allah menjamin rezeki hambanya. Nolong orang lain itu tidak akan mengurangi apapun, kecuali mengangkat derajat kalau ikhlas. Masya Allah. Ada yang kemarin bisa kita renungkan juga tentang hadis yang disampaikan oleh Ustadz Atian Ali. Kalau Pak Miftah Farid tentang syukur, tapi Ustadz Atian Ali ini menyampaikan tentang ciri iman. Kan kita selalu mengatakan saya beriman. Apa cirinya? Apa buktinya? Masih ingat kemarin? 2 orang yang beriman ke Allah, lihat dunia ini nggak ada apa-apanya. Karena kesilap oleh kemahabesaran Allah, jadi lihat dunia itu biasa. Jadi sebetulnya orang yang sudah imannya teguh melihat dunia ini hanya tempat mampir lah.
Bahkan di dalam satu hadis itu kalau saja dunia ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur, yang kafir ke Allah itu tidak diberi minum walau seteguk pun. Makanya Rasulullah yang kuat imannya lihat dunia itu biasa. Dunia ada, sekarang kita tempat kita. Tapi nggak ada di hati, nggak nyantel gitu. Emas dengan perak, dengan pasir sama, 1.000.000 dengan 1.000 sama atau tidak? 1.000.000 dengan 1.000 sama atau tidak? Sama. Sama-sama angka. Bagi orang yang beriman teguh, bagi dia yang menjamin dia itu bukan uang, Allah. Kalau kita merasa aman dengan punya uang 100 juta, nah berarti kita sudah kurang mantap tuh ke Allahnya. Harusnya merasa aman itu dengan jaminan Allah. Coba saya nanya, mau nggak dikasih gaji 200 juta per bulan? Mau, tapi penyakit jantung, klep, bocor, sekali operasi 300 mau? Tuh sekejap juga nggak mau tuh 200 juta. Mau nggak? Dikasih 500 juta, tapi dikasih satu sakitnya cuma satu. Mau? Nggak mau Bu? Sakit ingatan. Hah? Mau nggak? Tuh, berarti kan bukan uang yang menjamin. Ini robah-robah sebentar. Coba ibu-ibu, Bu, maukah punya suami yang jujur? Bukan mau. Bu, apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tidak, kan robah-robah, tetap ya. Berarti yang menjamin ibu teh bukan suami. Buktinya robah-robah tuh. Coba ini tes klasik bagi tamu yang baru datang. Bu, ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Tuh ya gitu. Dan nggak ingat Allah hadirin. Jadi bingung sendiri. Bu, kalau dikejar anjing mau lari. Kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Anjing katanya. Terus jadi memang begitu ngomong dulu, terus mikir, terus bingung, terus ketawa sendiri. Nah itulah dunia. Harusnya kalau dikejar anjing bagaimana? Doa sambil ya harus doa, karena yang menciptakan anjing siapa? Yang menggenggam anjing siapa? Loh, anjing itu ciptaan Allah dan sepenuhnya setiap saat dalam kekuasaan Allah. Makanya apapun yang terjadi harus menguatkan iman. Termasuk harus jadi amal soleh. Nah, kemarin Pak Atian cerita tentang yang kedua, yaitu tentang neraka. Melihat akhirat itu lebih dekat neraka. Ini maaf saya mengulangi karena ini jadi kepikiran. Misalkan ya ini maaf inilah hanya duniawi. Ini ada yang belum nikah atau yang udah nikah juga boleh. Tuh ada seseorang yang mau jadi istrimu. Paling rupawan. Pokoknya paling top dengan paling top lah. Dan mau. Tapi di sebelahnya ada kayak oven gitu Pak. Membara. Atau seperti apa yang lebih mantap dari oven tuh yang dari sana sini panasnya? Microwave ya, yang kalau masuk tuh tutung dari sana sini dipanggang. Nah saudara mau nggak kalau saudara udah ke sana masuk ke sini? Mau nggak kira-kira dek? Hah? Oh ini sebentar lah dimasukin ke ovennya. Nah orang-orang yang beriman teguh itu lihat segala sesuatu tuh selalu mikir kamar yang itu tuh. Kita tuh bisa berhenti berbuat maksiat kalau kita ingat bagaimana neraka yang akan dimasuki buah dari dosa. Nah karena orang yang imannya kuat, kekuatan ingat ke surga neraka tuh ajeg. Jadi bisa ngerem dari perbuatan maksiat. Kalau kita jarang ingat neraka ya, itu sebetulnya rada-rada akan lemah pertahanan kita.
Maaf tidak sejelas yang disampaikan oleh Ustadz, tapi kurang lebih begitulah acara kemarin juga ini. Gimana caranya ini supaya jadi amal soleh, gimana supaya jadi dakwah. Nah, amal soleh itu dua, syaratnya apa? Niatnya lurus, caranya benar. Kemarin tidak seluruhnya bisa benar ya, ada beberapa yang harus diperbaiki, banyak malah. Niat ini ya, maaf ilmu niat, masih ingat? Niat itu ada di berapa tempat? 3, awal, tengah, akhir. Niat di awal bisa bagus. Misalkan mau azan, ya Allah saya akan azan semata-mata karena Engkau. Bisa bagus karena nggak ada siapa-siapa. Ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara kan jadi lebih bagus karena pakai efek ya. Allahu Akbar, merdu. Terus ada yang nyeletuk begini, ini adzan merdu sekali. Oh, bisa pindah itu hati itu. Pas datang lagi calon mertua, ayya bisa beda itu pakai ekspresi ya, pakai getaran. Oh iya, ada orang dengan nggak ada orang tuh beda. Itu bisa belok hati itu. Ya kemarin AA duduk bersama Pak Miftah Farid, Kiai Miftah Farid dan Kiai Atian. Itu repot itu. Dua-duanya guru saya ya. Jadi ngecilin. Di sini mah rada gede sedikit ya. Karena di kursi. Nah hadirin sekalian saya mohon maaf. Jadi di tengah juga harus hati-hati. Bisa belok-belok ini nih. Maka kemarin ketika ada pertandingan-pertandingan di Darut Tauhid, itu sangat tidak mudah. Ada juri, tidak ada juri itu beda. Bisa ngebelokin sekali niat. Sesudahnya ujian lagi. Ada ujubnya. Ada merasa ini kehebatan saya, ini jasa saya, ini perjuangan saya. Bisa hilang itu pahala. Kang, azannya bagus. Sebetulnya itu belum semuanya sih, saya belum dieksplor ya enggak. Itu sekitar baru 20%. Oh tuh, kalau dia adzan pakai 100%, hilang tuh mikrofonnya, ketelen. Jadi gimana caranya? Jadi satu, kalau mau ikhlas dari awal gitu, ya Allah harus roja. Hanya Engkau, roja itu harap. Ya Allah terimalah apa yang saya lakukan ini. Walaupun belum diamalkan, tapi kalau niatnya udah bagus dari awal, sudah jadi kebaikan. Mungkin nggak jadi amal ya, karena nggak ada takdirnya. Tapi niatnya udah jadi. Ketika mulai, nah kita harus main hati kita dua, yaitu khauf dan roja. Jadi tetap ada, aduh jangan sampai ini bikin gagal nih. Ini berharap ini semoga jadi amal. Jadi terus dikontrol hati itu. Dan ketika sudah selesai, yang dibesarkan adalah khauf. Takut hilang nih pahalanya. Takut hilang semua kebaikan yang kita lakukan. Makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nih suratnya supaya lebih lengkap, silakan. Fasabbih, maka bertasbihlah. Jangan mensucikan diri, sucikan Allah. Fasabbih bihamdi. Pujinya ke Allah. Silakan Ustaz. Surat An-Nasr, surat ke-110. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Allah Maha penerima taubat. Jadi kalau sudah dapat karunia apapun bentuknya, juara apapun, pelaksanaan sukses dan sebagainya, sudah kita harus siap-siap penghilang, sucikan Allah bahwa semua ini memang hanyalah karunia Allah. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz akan jadi juara ini, menang itu, sehingga tidak boleh merasa ini adalah saya. Ini adalah kehebatan saya, ini perjuangan saya, kegigihan saya. Benar, mungkin pada waktu melaksanakannya ada sedikit kegigihan, tapi tidak bisanya gigih juga dengan pertolongan Allah. Benar? Coba kalau dibuat kita sakit, mau gigih gimana? Sakit gigi sambil memanah, bisa gawat hadirin. Atau baca Quran sedang batuk kan ada repot. Siapa yang bikin kita sehat? Siapa yang bikin kita ingat? Siapa yang bikin kita kuat? Hanya Allah semuanya. Fasabbih bihamdi, puji ke Allah. Jadi kalau datang pujian ke kita, kembalikan ke Allah. Jangan megang itu pujian. Wah, kamu hebat ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dinikmati ya. Segala puji bagi Allahnya hanya lisan aja. Kamu hebat ya, juara ini, alhamdulillah. Semua ini karunia Allah, nah, tapi lebay ya. Kan ada yang nyebut-nyebut semuanya hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanpa pertolongan Allah tidak ada apa-apanya. Ah, itu juga lebay ya. Kan ada yang pura-pura tawadu padahal ngangkat diri. Ah, saya sih sebetulnya nggak bisa apa-apa. Saya sih orang lemah. Nah, itu juga nggak wajar ya. Kan ada yang apa tuh takabur dengan ketawaduan, merendah diri demi mengangkat diri. Nah, ini palsu ya. Harus kalau mau hamdalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Oh iya, ini ayat yang berkaitan dengan hal itu. Silakan. Surat Ali Imran ayat 188. Ali Imran 188. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tuh begitu, memang dipuji tuh enak ya menurut nafsu. Tapi kalau sudah pujian selalu ingin dipuji, jadi musyrik, menuhankan pujian orang. Akibatnya suka bohong. Amal yang bukan punya dia juga diaku-aku, diada-adakan. Orang-orang yang sangat senang dipuji, hidupnya hanya ngebagus-bagus bungkus, topeng. Bukan tidak boleh pakai bungkus. Bungkus mau udah dibagikan oleh Allah, tapi isinya harus lebih bagus. Ada yang garisnya memang jadi pejabat, tapi pejabat yang benar. Ada yang garisnya jadi orang kaya yang bertakwa. Ada yang garisnya jadi profesor, jadi itu, tapi profesor yang benar-benar bertakwa. Ada yang jadi ustadz, belum tentu ustadz juga disukai Allah. Memang garisnya dia jadi penceramah, tapi ceramahnya diamalkan tidak. Atau hanya ngebagus-bagus kata-kata
supaya dikagumi orang, dipuji orang. Itu kan Allah tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau zaharkan, mau engkau rahasiakan, sirkan, Allah tahu isi hati. Ini kayak saya begini, Allah tahu isi hati saya lagi apa ini. Lagi pamer, lagi ya semacam-macam lah. Ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan tawadu, macam-macam ini di hati itu. Dan Allah pasti tahu. Tidak akan lepas dari perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati aja dihisab. Penghujung surat Al-Baqarah tuh bagaimana? Yang astagfirullahaladzim. Inna fi khalq. Bukan inna fi khalqis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah hisab wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Begitulah. Jadi apa yang harus dilakukan kalau sudah selesai? Wastagfir. Gimana tadi tuh? Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Benar. Tobat. Jangan ngaku-ngaku ini jerih payah. Astagfirullahaladzim, tadi saya bangga merasa ini perbuatan saya. Astagfirullahaladzim, tadi saya merasa ujub bahwa ini semua jerih payah saya. Astagfirullahaladzim, tadi saya meremehkan perjuangan teman-teman. Astagfirullahaladzim, ketika dipuji ternyata saya merasa menikmati pujian ini. Astagfirullahaladzim, istighfar, karena banyak sekali itu. Tadi pada waktu dipotret, pada dikedipin lagi, astagfirullahaladzim, ya masa nggak kedip ya. Astagfirullah, banyak sekali dari sebuah kegiatan 3 jam di depan orang banyak, karena prinsipnya setiap ketemu orang tuh akan jadi dosa. Itu udah rumus tuh. Pokoknya setiap ketemu orang kita berpeluang jadi dosa. Karena pikiran bisa menilai orang itu, kayak gitu, hidungnya kok kayak perkedel, dosa. Kok di TV gede, aslinya kecil, dosa. Diam itu. Belum ngomong pas nyeletuk teh, bau karbit, dosa. Ada yang membuat orang nanya itu jadi dosa. Belum lagi kalau ketemu lawan jenis, mata lihat dosa. Jadi sebetulnya jadwal ceramah begini, kalau nggak hati-hati jadwal bikin dosa ini. Kalau tidak hati-hati, serius hadirin. Makin lama ngobrol, makin banyak dosa. Makin lama ceramah, makin banyak dosa. Kalau tidak sangat sadar. Kalau tidak hati-hati. Wah kalau gitu saya nggak akan ngomong apa-apa. Ya terserah. Ya. Dalam diam juga bisa dosa. Saya mah nggak banyak ngomong. Yang lain ngaco banyak ngomong semua. Saya dong yang soleh. Dia diam tapi banyak dosa juga. Ya. Dia tahajud, yang lain tidur. Ya Allah, ampunilah mereka. Tidak ada yang ingat padamu. Cuma saya yang tahajud. Mereka ini orang-orang berlumur dosa, ya Allah. Emang gak bunyi hadirin, tapi hatinya aktif. Lagi Senin, orang-orang makan. Ya Allah, itulah mereka ya Rabb. Ada yang saum. Padahal mereka saum Daud semuanya. Dan dia yang baru mulai Senin Kemis, hari pertama. Diam juga dosa. Jadi harus bagaimana dong? Ngomong salah, diam salah. Harus hati-hati. Katanya orang beriman tuh seperti jalan di sekitar onak dan duri. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati karena setan tidak pernah berhenti menipu. Ustaz, sini Ustaz Asyik, punten di sini. Tambahin Ustaz. Beliau salah seorang penceramah
Gimana Ustaz? Punten. Dah, gitu aja saya mau dengar ceramahnya. Silakan apa yang beliau berapa anaknya yang di sini? Ya, Anak yang pesantren di Darut Tauhid berapa Ustaz? alhamdulillah satu. Satu. Aslinya dua kan? Oh iya perasaan saya aja ya. Itu hanya perasaanmu. Silakan Ustaz. Tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillah. Allah yang Maha Indah menghadirkan semua keindahan. Tergantung hati mau menerimanya dengan keindahan atau tidak. Hati yang bercahaya hanya memancarkan cahaya. Hati yang kelam hanya memancarkan yang kelam lagi. Maka apapun yang kita terima sesungguhnya adalah takdir Allah, namun kita ada yang menolak, ada yang menerima. Tadi A menyampaikan man asbata li nafsihi tawadhu'an fa huwal mutakabbiru haqqan. Orang yang mengatakan saya rendah hati sesungguhnya adalah takabur yang sesungguhnya. Orang yang mengaku beramal sesungguhnya dia tidak beramal. Orang yang telah berbuat banyak mengaku di hadapan orang, padahal Allah mengatakan aku bilat amrudat. Boleh jadi aku menerima amal kamu, boleh jadi aku tolak. Maka jangan bangga karena masih ada tengah, ada ujung. Tadi niat awal, tengah, ujung. Jangan bangga karena masih ada ujung. Rasulullah bersabda, innamal a'mal bil khawatimi. Sesungguhnya amal tergantung ujungnya. Bukan awalnya, bukan tengahnya, tapi tiga-tiganya. Tapi yang paling menentukanlah ujungnya. Nah, agar di ujungnya terakhir nih bisa ngeremnya bagus, berhentinya bagus, sebelum ketemu garisnya dia sudah berhenti dan semua orang nikmat, maka di sini dibutuhkan yang pertama adalah iman yang kuat dan dahsyat. Yang kedua, ilmu menjadi tuan. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Sebelum berbuat, ketahui dulu. Sebenarnya saya kesini tuh pengen berilmu, pengen maksudnya berguru, belajar. Saya ngumpet di mana aja, ngelihat, mungkin karena kecil saya. Waktu kemarin saya mau ngisi di PT apa BNC, mampir dulu sini, nginep di sini, sengaja karena berbahagia kalau saya di sini itu seperti di Madinah. Ya, istri saya juga nyaman kalau ke sini. Maka 2 hari saya libur dan hari ini sebenarnya saya ada jadwal dakwah, tapi saya kirimkan orang dengan minta maaf karena saya ingin belajar dengan Agim karena banyak ilmu yang bisa diterima. Kemarin seharian saya juga datang dari BSD itu jam 12 malam. Saya nggak lewat tol. Saya udah lihat di map itu merah semua dari Taman Mini sampai di Cikarang. Maka saya lewat Pulau Gadung, kemudian Cikarang Utama baru masuk, kemudian alhamdulillah itu 4:30 saya subuhnya itu di Pasteur masuk ke kiri ada musola kecil saya mampir, kemudian baru ke Pusdai itu jam 5:04. Alhamdulillah sempat nyimak Agim sebentar, kemudian Ustaz Miftahrid, kemudian Ustaz Ali Atian. Masya Allah. Bergetar hati ini ya. Padahal saya baru pulang dari Madinah, kemarin mengantar jamaah, ngantuk. Tapi jam segitu nggak ngantuk karena semangatnya itu. Saya ingat hadis Rasulullah Muhammad SAW, ikhris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah wala ta'jaz. Coba ikuti saya bersemangat. Kalau tangan saya begini, kejar gitu ya, semangat. Ini bersemangat, kemudian ingat minta tolong pada Allah. Bisa nggak? Kemudian kalau saya begini, jangan berhenti. Jangan mundur, jangan lihat belakang. Bisa ya? Biar nggak ngantuk nih, mohon izin ya. Kalau begini, kejar. Ini kelihatan nggak saya di Facebook? Ya pengen lihat juga Pak, maaf ya. Oh, alhamdulillah. Minta maaf karena manusia emang begitu. Ada namanya esteem need, punya pengen diakui orang juga. Tapi di sini harus ingat bahwa pengakuan itu supaya sebagai manusianya dan sebagai hamba Allahnya, bukan sebagai sesuatu. Itu bahayanya memang begitu. Yuk, kalau begini kejar, semangat, minta tolong pada Allah, jangan berhenti,
jangan mundur, jangan lihat belakang. Bisa? Coba. Ini kan ikhris ya. Kejar. Semangat. Apapun yang manfaat buat kalian, buat kita. Kemudian minta tolong kepada Allah. Sayo. Jangan berhenti. Jangan mundur. Jangan lihat belakang. Oh ya. Ikhris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jas. Ulangi lagi. Kejar. Semangat. Apapun yang manfaat buat kita. Minta tolong kepada Allah. Jangan berhenti. Jangan mundur, jangan lihat belakang. Nah, nanti yang menjelaskan. Biar karena ekspresi itu penting. Saya nggak bisa lihat belakang sekarang. Ya, saya belajar dari banyak, dan kalau hari Ahad kedua di BSD itu mendampingi beliau, mengawali lah setengah jam sebelum beliau saya tampil untuk menyemangatkan jemaah dan untuk memberikan semangat. Ya, namanya asik itu biar aman, senang, kemudian I-nya yakin tentang keimanan, kemudian I-nya indah tentang cinta, tadi al-hub, dan yang duanya jangan nggak usah lah. I dan K-nya itu kaitan dengan fisik, nggak usah ya, nggak usah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, kita dengar sekarang telepon dari jamaah ya. Jazakallahu khair. Ya, mau beli terus juga boleh. Mau boncengan di sini gimana? Kursinya satu. Udah boncengan di sini. Tapi jadi kayak beca ya, siapa yang Terima kasih Ustaz. Atau mau di atas ini nggak apa-apa, duduk di bawah. Gantian gitu. Atau di depan di meja. Silakan penelpon. Terima kasih kepada semua yang kemarin hadir, yang tidak hadir dan mendoakan, dan yang nyumbang dengan makanan, harta dan sebagainya. Allah Maha melihat, semoga jadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Padahal telepon. Belum ada. Ya. Kalau belum ada, mohon doa dari semua jamaah, salah seorang sesepuh pesantren ini, Bapak Aradi, yang tinggalnya persis bersebelahan dengan pesantren Darut Tauhid ini, kemarin pada maghrib telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga jerih payah beliau ikut memfasilitasi dan berjuang membangun pesantren ini pahalanya mengalir tiada terputus. Karena beliaulah yang betul-betul pasang badan dari awal, Masya Allah, sebagai masyarakat di Geger Kalong Girang yang sudah dari dulu. 27 tahun lalu Darut Tauhid mulai ngontrak kamar di sini. Silakan. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, niatnya sudah sampai. Iya, terima kasih Bu, itu yang paling penting. Halo Bu. Terima. Iya Bu. Baik Bu.
Baik. Baik, Bu. Ada lagi? Baik. Baik, Bu. Ya, saya menyimak, para pimpinan pesantren menyimak, kepala sekolah menyimak, dan jamaah juga di seluruh dunia menyimak ini, Bu. Insya Allah. Begitu, Bu? Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu. Nah, begitulah hadirin sekalian, cara Allah agar tidak jadi ujub. Baru kemarin banyak yang muji, hari ini Allah perlihatkan kekurangannya, ada gorong-gorong yang pecah, ada kamar mandi yang tidak ada ember, dan sebagainya insya Allah. Dan ada juga santri yang pakaiannya nampak harus diperbaiki. Ini adalah amanah, ya. Siap, Bu, saya terima masukannya, saya anggap ini benar-benar merupakan pertolongan Allah, supaya lebih fokus kepada kekurangan yang harus diperbaiki daripada pujian yang bisa melalaikan hati. Selanjutnya silakan. Silakan Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ibu. Iya, Bu. Iya, tenang, tenang. Bu. Iya, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa, Bu? Sakit apa? Sudah 1 tahun ini. Sudah dioperasi, harus dioperasi kah, Bu? Harus dioperasi atau bagaimana? Baik, Bu. Saya sebetulnya ada beberapa pengalaman dengan sebuah merek, tapi kalau saya sebut di sini saya rada kurang pas gitu ya. Mungkin nanti Ibu bisa telepon ke MGFM ini ya, Bu, diberitahu ada sebuah produk yang bisa membantu perbaikan sel, yang saya baca di internet tuh mudah-mudahan bisa jadi jalan kesembuhan ya, Bu. Karena yang menyembuhkan Allah satu-satunya, dan apapun bisa jadi jalan. Ini pun merupakan cara Allah menyadarkan kita, ya. Kemarin kita gembira, ternyata ada saudara kita yang sedang pedih, sedih, sakit. Jadi gembira itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh kamalinaan. Apa bahasa Indonesianya kamalinaan? Sampai melalaikan. Jadi kita gembira, tadi kita lihat, kita dipuji, ternyata banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kita gembira, tapi sebagian saudara kita ada yang sedang sedih, berduka, pahit. Jadi semua itu betul-betul harus terkontrol. Mudah-mudahan dengan adanya telepon dari Ibu, Allah Maha menyembuhkannya ya, dengan kesembuhan yang benar-benar membawa keberkahan. Insya Allah ya, Bu. Nanti dari radio MKFM akan memberitahu apa produknya ya. Saya kurang pas kalau bicara di sini, tapi mudah-mudahan secara pribadi nanti bisa dicoba. Terakhir, ada penelpon?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Oh iya siap Bu. Oh baik siap Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya tidak boleh cari alasan yang ngasih kaosnya itu sudah. Pokoknya apapun koreksi itu karunia dari Allah. Seperti petinju, Muhammad Ali tetap memerlukan pelatih yang lebih tua. Padahal sekali dipukul pelatih itu kalah. Kenapa? Karena pelatih itu bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh para petinjunya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas masukannya Bu. Masya Allah, karunia Allah ya. 17 kali kita sehari ihdinas siratal mustaqim. Minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Dan Allah berikan lewat siapa saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Saya mohon ampun kepada Allah. Kami mohon ampun atas segala kekurangan, kesalahan selama pelaksanaan kemarin. Semoga Allah membimbing agar tidak terulang dan tidak ditiru oleh siapapun kesalahan kami ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.